Matius pasal 22, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertas gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?"
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakinya.' Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Matius 22, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Yesus mengumpamakan kerajaan surga seperti seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Undangannya sudah disebar dan pada saat waktunya tiba, maka disuruhnya hamba-hambanya untuk memanggil para undangan itu untuk hadir. Hidangan telah disediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraan telah disembelih. Semua telah tersedia datang ke perjamuan kawin itu. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usaha, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka raja itu murka, lalu menyuruh pasukannya untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Perjamuan kawin telah tersedia, tapi orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Di masa pandemi seperti ini, Tuhan mau kita mendekat kepada Tuhan, bukannya kita berhenti mencari Tuhan karena kita tidak bisa offline, saudara. Banyak fasilitas yang disediakan oleh gereja lokal saudara, bahkan dalam komunitas-komunitas rohani melalui media Zoom, melalui Instagram, melalui media sosial lainnya. Dan Tuhan mau dengan rasa lapar dan haus kita datang mencari saudara dan lakukan dengan ketekunan. Jadi saudara, Tuhan sedang memanggil hamba-hambanya untuk mengingatkan untuk kita mendekat dan datang kepada Tuhan. Tuhan berkata, "Carilah Tuhan maka engkau akan hidup." Dan Tuhan berkata, "Latih dirimu ibadah berguna dalam segala hal, mengandung janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang." Bahkan Tuhan berkata, "Jangan tinggalkan persekutuan ibadahmu seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang." Tapi kita harus semakin giat menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Banyak orang alasan untuk datang kepada Tuhan. Dengan banyak dalih dan alasan mereka tidak datang pada undangan demi undangannya Tuhan. Dan pada akhirnya saudara, yang terjadi adalah Tuhan murka dan Tuhan katakan para undangan itu tidak layak masuk ke pesta. Dan ia meminta kepada hamba-hambanya untuk pergi ke persimpangan-persimpangan jalan, undang setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan, orang jahat, orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Seketika penuh saudara. Mereka nggak beralasan, nggak punya alasan untuk mereka tidak datang. Karena mereka tidak diundang, mereka rindu untuk diundang saudara. Ketahuilah, waiting list yang menunggu mundurnya saudara itu banyak. Posisi saudara banyak yang mau menggantikannya. Jadi kalau kita hari ini tidak meresponi panggilan dan undangannya Tuhan, maka waiting list di belakang saudara akan masuk dan saudara akan terhilang. Jadi oleh karena itu, jangan pernah kita berdalih untuk datang kepada Tuhan, tapi datanglah dengan penuh sukacita. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Pakaian pesta berbicara perbuatan benar orang-orang kudusnya Tuhan. Dan pakaian pesta harus kita beli dengan bayar harganya. Tapi kalau hari ini kau tidak mau melakukan kebenaran, engkau selalu menolak kesempatan untuk melakukan kebenaran, maka engkau tidak akan mempunyai pakaian pesta pada waktunya nanti. Sehingga yang terjadi adalah ia berkata, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih."
Jadi marilah menjadi orang-orang yang bukan hanya diundang, tapi kita meresponi undangan Tuhan untuk kita datang. Dan kita menjadi orang-orang yang terpilih dan setia sampai pada saat Tuhan memanggil atau mengubah kita dalam tubuh kemuliaan, kita layak menerima kemuliaannya. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Beberapa orang Farisi berunding bagaimana dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid bersama orang Herodian bertanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Dengan jujur mengajar jalan Allah, engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka. Katakan kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Ketika itu Yesus tahu kejahatan yang ada di hati mereka, bahwa mereka punya tujuan untuk mencobai Yesus. Dan ia mulai bertanya, "Gambar dan tulisan siapa itu?" Jawab mereka, "Gambar tulisan kaisar." Lalu Yesus berkata, "Berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dan itulah hikmat yang dimiliki oleh Yesus, saudara. Tuhan Yesus selalu mempunyai jawaban untuk setiap pertanyaan-pertanyaan kita, saudara. Jadi oleh karena itu engkau hanya perlu datang kepada Tuhan, maka kau akan menjadi lebih bijaksana. Kau hanya perlu datang kepada Tuhan, Tuhan akan tuntun langkah kita apa yang harus kita lakukan, sehingga kita berbeda dengan dunia. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Pada saat itu beberapa orang Saduki datang kepada Yesus dan ia berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Maka ia bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya untuk membangkitkan keturunan bagi saudaranya." Dan ia bertanya tentang seorang yang punya 7 orang saudara. Yang pertama kawin tapi kemudian mati, dan karena ia tidak punya keturunan, ia tinggalkan istrinya bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua, ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan mereka bertanya, siapakah yang akan menjadi suami dari perempuan itu? Karena 7-7-nya dinikahi oleh wanita itu. Yesus menjawab, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga." Tapi kita tahu siapa orang-orang di sekeliling kita, tapi tidak merasakan ada satu hubungan. Misalnya kita mengenal nanti di sana suami atau istri atau anak, tapi tidak merasakan satu hubungan bahwa ia adalah suami atau anak. Tetapi kita semua adalah sama, saudara-saudara seiman yang memuji dan menyembah Tuhan siang dan malam di kerajaan surga dan mengalami sukacita yang besar. Nah, itulah yang dikatakan hidup seperti malaikat di surga. Tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Tuhan ketika ia bersabda, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Ia bukanlah Allah yang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang banyak mendengar itu semakin takjub akan pengajarannya Tuhan Yesus. Hukum yang terutama. Orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki itu bungkam. Mereka berkumpul. Dan salah seorang dari mereka, itu ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia kembali. Dikatakan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Dan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi dua hukum ini berjalan bersamaan, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Karena barang siapa mengasihi Allah, maka ditunjukkan dengan kasihnya kepada sesama. Dan itu yang Tuhan katakan. Hubungan antara Yesus dan Daud. Dan ketika orang Farisi itu berkumpul, Yesus bertanya sama mereka, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Mereka berkata, "Anak Daud." Kata Yesus kepada mereka, "Bagaimana mungkin disebut anak Daud? Karena Daud berkata dengan pimpinan roh menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakiku.'" Jadi kalau Daud menyebut dia adalah Tuan, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Dan itu tidak bisa mereka jawab. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.